Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast pembangunan pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor meliputi teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Lalu bagaimana peran kelembagaan petani dalam mensukseskan program pembangunan pertanian? Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam podcast pembangunan pertanian bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Apa kabar Pak Heri? Baik Mbak, selamat malam. Selamat malam juga, oke. Selanjutnya dari Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Bapak Aslam Ridho, selamat malam. Apa kabar Pak? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kemudian narasumber yang ketiga, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA DIY, Bapak Sakiman. Selamat malam Pak Sakiman, apa kabar? Selamat malam, assalamualaikum Mbak Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam hari ini adalah peran kelembagaan petani dalam mensukseskan program pembangunan pertanian. Sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana sih peran kelembagaan petani, saya akan bertanya kepada Pak Sakiman terlebih dahulu selaku Ketua KTNA DIY. Mungkin dari Pak Sakiman boleh diceritakan ini sejak kapan sih Pak kalau KTNA DIY ini berdiri? Lalu bagaimana itu Pak sejarahnya? Monggo silahkan. Baik, terima kasih. Jadi kelembagaan Kontak Tani Nelayan Andalan di Daerah Istimewa Yogyakarta terlebih secara hierarki bahwa KTNA itu berdiri sejak tahun 1971. Itu kebetulan saat itu lahir di Desa Cihea, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini merupakan momen berdirinya KTNA di Indonesia. Sedangkan di daerah Istimewa Yogyakarta tentunya, jadi 71 itu saya baru masih TK Pak Kepala Dinas. Saya baru lahir itu Pak. Ya, seperti itu. Sehingga seperti itu kalau kita merunut dari lahirnya Kontak Tani Nelayan Andalan. Seperti itu Mbak. Kalau di DIY sendiri sejak tahun sama Pak? Ya, jadi kita merujuk mengikuti dari lahirnya KTNA yang ada di Indonesia itu. Langsung di provinsi atau di daerah-daerah kan mengikuti secara kelembagaan. Itu apa saja sih Pak tugas-tugasnya yang ada di KTNA? Lalu bagaimana sih Pak struktur organisasinya di KTNA DIY itu Pak? Ya, secara struktur kita berjenjang Mbak, mulai dari tingkat desa, tingkat Kapanewon kalau di DIY, kalau di kecamatan, sampai kabupaten, provinsi, sampai di tingkat nasional. Itu jadi organisasi kita komplit mulai dari paling bawah sampai ke tingkat nasional. Itu kita ada. Kalau tugas kelembagaannya seperti apa tuh? Nah, kaitannya dan tugas sesuai dengan nama kami adalah Kontak Tani. Tugasnya kontak itu adalah menyambungkan informasi. Artinya kebijakan dari pemerintah, informasi dari pemerintah, ini yang menjadi penyambung adalah teman-teman yang tergabung di Kontak Tani itu. Sedangkan untuk aplikasi di lapangan, kami selaku praktisi tentunya, nah ini yang berat sebetulnya. Karena ada embel-embel andalan. Artinya teman-teman KTNA itu terpilih dari petani-petani yang berhasil di wilayahnya untuk memberikan contoh, menjadi pionir, terutama untuk di kegiatan pertanian dan bangunan pertanian secara luas. Ada di sektor tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, terus perikanan, kelautan, dan juga di sektor peternakan, artinya pertanian dalam skala luas. Seperti itu. Nah, kami melakukan pendampingan, kami melakukan advokasi untuk teman-teman petani, bagaimana kita untuk bisa berperan serta, artinya menunjukkan aksi nyata kita di sektor pertanian itu, Mbak. Pertanian dan perikanan. Iya, kalau untuk kegiatannya atau mungkin program-program yang ada di KTNA DIY itu sejauh ini seperti apa tuh Pak kegiatannya? Ya, satu terlibat secara aktif, artinya dalam penyusunan program pembangunan pertanian, artinya kita terlibat secara aktif mulai dari level di tingkat kelurahan ada
musren, bank, di Kapanewon, di kabupaten, bahkan sampai di tingkat provinsi. Karena kita berbicara level provinsi. Terus kaitannya dengan penyusunan program penyuluhan. Nah, ini kebetulan kan teman-teman ini di samping menjadi praktisi atau menjadi pionir yang nanti menyambungkan informasi ini juga sebagai penyuluh pertanian swadaya. Nah, ini sehingga kami sangat dekat sekali, kami mendampingi pada petani di masing-masing sektor. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita sambung lagi, saya mau bertanya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau melihat ini seberapa besarkah peran dari kelembagaan petani nih Pak untuk turut serta memajukan bidang pertanian? Makasih Mbak. Jadi kalau kita melihat orientasi pembangunan saat ini begitu nggih. Jadi kan memang peran pemerintah itu kan sudah bergeser. Kalau dulu itu sebagai pelaku, sekarang ini kan sebagai fasilitator masyarakat kita begitu. Artinya tentu harapannya kita mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan begitu. Nah, KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan itu adalah representasi dari perwakilan kelompok-kelompok pertanian, kemudian juga mungkin perikanan ya, nelayan begitu, yang ada di wilayah kita begitu. Tentu mereka menjadi semacam corong dari rekan-rekan yang lain, sekaligus juga mereka ini yang berkomunikasi, kontak dengan kita. Nah, di kami tentu ke teman-teman KTNA ini kan bagaimana kita bisa menyampaikan program, kemudian isu-isu strategis kita ke depan begitu, sehingga paling tidak aspirasi dari bawah itu dibawa oleh KTNA ke kami juga ada beberapa hal terkait dengan program kerja, kemudian hal-hal agenda ke depan yang mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman KTNA yang nanti akan menyebar ke kelompok masyarakat yang ada di wilayah kita begitu Mbak. Ya, demikian. Kemudian tentu peran ini menjadi strategis manakala kebijakan itu biar bisa terimplementasi, terinternalisasi secara baik dan bisa cepat begitu nggih. Nah, banyak program kegiatan yang kita kawal, misalnya program kegiatan yang dari pusat, misalnya sekarang bagaimana mengoptimalkan lahan pertanian yang ada. Jadi tentu kita tidak langsung eksekusi, tapi kita diskusi dengan teman-teman bagaimana melakukan mapping, pemetaan potensi wilayah yang ada di tempat kita. Kemudian dari karakteristik yang ada, ini cocok dikembangkan untuk kegiatan apa begitu. Apakah pertanian dengan sumber daya air yang melimpah, atau mungkin pertanian yang dengan sumber daya air terbatas, atau kegiatan peternakan, kemudian kegiatan yang lainnya begitu. Mungkin kita juga bersinergi dengan kelautan perikanan, mungkin untuk kegiatan kenelayanan atau perikanan gitu. Nah, tentu yang seperti ini kan setelah terpotret, nanti implementasi kebijakannya kan akan bisa lebih baik, akan bisa lebih pas dengan kondisi yang ada secara teknokratis. Kemudian juga bagaimana maksud tujuan kita bisa sampai ke pesan ini bisa sampai ke masyarakat, itu tentu peran KTNA ini sangat luar biasa begitu Mbak, untuk bisa menyalurkan beberapa kebijakan yang sampai ke tingkat bawah. Yang jelas bahwa kami selalu ingin memfasilitasi masyarakat kita mencapai tujuan kualitas hidup yang lebih baik begitu. Nah, peran KTNA ini mengkomunikasikan ke tingkat bawah begitu. Oke, kalau sejauh ini ada kegiatan-kegiatan nggak Pak untuk KTNA dari dinas atau mungkin pendampingan atau programnya seperti apa? Banyak kegiatan-kegiatan kita dengan KTNA. Jadi ada rapat koordinasi gitu ya Pak ya. Kemudian juga forum-forum kegiatan yang bisa bareng-bareng. Kemudian ada juga yang mungkin di tingkat daerah ada semacam pekan daerah begitu Pak, untuk ketemu dengan beberapa KTNA di wilayah DIY begitu kan, perwakilan dari masing-masing kabupaten itu kan ada. Kemudian kita mendiskusikan, mengkomunikasikan beberapa hal yang memang itu menjadi agenda serius ke depan yang perlu kita bicarakan begitu. Kemudian nanti dari diskusi di pekan daerah itu ada kegiatan yang mengarah ke sana, ada pertemuan
ada semacam temu bicara, ada mungkin lomba-lomba, ada beberapa diskusi, perbincangan dan lain sebagainya. Ini menjadi dasar pionir ketika nanti akan dibawa di pertemuan tingkat nasional begitu ya Pak ya. Yaitu yang namanya PENAS itu Mbak, Pekan Nasional begitu. Nah itu nanti bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa diwakili oleh teman-teman KTNA untuk maju ke tingkat nasional. Itu ajang untuk berkreasi, kemudian juga menyampaikan informasi program-program pembangunan kita di wilayah nasional begitu Mbak, harapannya demikian. Kemudian teman-teman nanti yang mewakili di PENAS ini kan juga membawa aspirasi di tingkat lapangan, di tingkat bawah. Kemudian di sana nanti juga ada kegiatan itu tadi, temu bicara, kemudian lomba-lomba, kemudian juga ada karya wisata untuk melihat potensi keberhasilan di wilayah tersebut dan yang lainnya begitu. Tentu harapannya nanti kan bisa membawa aspirasi kita, sekaligus juga punya pengalaman untuk bisa ditularkan di daerah begitu ya. Terkait dengan pengembangan potensi yang ada, kemudian bagaimana menginspirasi pengembangan komoditas yang mungkin bisa diperluas pasarnya dan lain sebagainya. Hal ini juga sarana untuk membangun jejaring dengan daerah yang lainnya begitu. Itu yang kegiatan biasa kita lakukan dengan teman-teman KTNA begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Saya mau bertanya ke Pak Aslam, kalau Pak Aslam melihat ini atau Dewan melihat ini, bagaimana sih Pak kiprah KTNA DIY ini? Silahkan Pak Aslam. Kalau KTNA itu kalau kami menangkapnya itu sebagai salah satu kelembagaan untuk bagaimana kebutuhan petani dalam konteks bagaimana pemerintah daerah melayani, memfasilitasi itu tekan goni, intinya itu. Artinya ya kita butuh kelembagaan yang terkait dengan pertanian dan nelayan. Tentu kita di PRD berharap sebagai representasi masyarakat kelembagaan itu bisa optimal kapasitasnya. Kadang-kadang nggak enak juga teman-teman KTNA itu, saya bisa menyadari kondisi psikologinya. Neng ngarepe petani wis dianggap ampuh, wis dianggap iso merantasi, tapi beliau-beliau ini bukan pemegang kebijakan. Beliau harus matur ke dinas pertanian. Sementara apa yang dingentikake KTNA kadang-kadang orang mesti disetujui karo dinas pertanian misalnya kayak gitu. Sehingga lembaga-lembaga seperti ini misalnya harus diberdayakan gitu. Diberdayakan baik dari perspektif pemerintah daerah maupun dari para petani dan nelayan sendiri gitu. Contoh misalnya begini, problem pokok nelayan dan petani itu, petani itu bibit yang bermuara pada kartu tani. Kartu tani itu sampai hari ini jadi problem. Nggih Mas nggih? Betul, Pak. Dari problem. Nah, sampai hari ini teman-teman KTNA juga judek gitu, disambati masalah kartu tani, tapi juga nggak bisa memberikan solusi. Karena kartu tani itu yang menerbitkan itu kementerian, urutannya terlalu panjang, sehingga problem kartu tani itu sampai hari ini ya orang tuntas-tuntas itu. Padahal kita sebenarnya berharap dengan adanya lembaga-lembaga ini bisa membantu mengurai, memberikan solusi, memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani. Alhamdulillah hari ini pemerintah provinsi sudah ada kerjasama dengan Bank BRI untuk penerbitan kartu nelayan, yang itu produk dari pemerintah provinsi DIY, dari dana keseluruhan DIY. Dan harapan kami di Komisi B, kartu nelayan ini nanti itu inputnya cepat, karena lingkupnya satu provinsi, Mas. Jadi kemudian kerjasamanya dengan BRI. Jadi langsung inputnya dari kelompok tani melalui dinas kabupaten, kemudian nanti diinput oleh sistem aplikasi kerjasama antara pemerintah provinsi dengan BRI. Ini sudah mulai proses. Kemarin saya sarasean sosialisasi program ini dengan kelompok nelayan di Depok, dan ternyata bisa sekali.
Nah, kartu inilah nanti yang bisa mengurai problem, salah satunya terkait dengan BBM solar untuk kebutuhan nelayan. Karena kartu nelayan yang hari ini diterbitkan oleh kementerian itu ternyata tidak serta-merta, tidak mudah diaplikasikan. Nah, misalnya untuk lokal Jogja ini mbok ngetokke kartu tani dhewe itu yang produknya provinsi. Misalnya kerjasama dengan Bank BPD atau kerjasama dengan bank BUMN yang lain misalnya terkait dengan kartu tani itu. Apakah bisa? Kenapa tidak bisa? Wong kita itu punya produk yang template-nya produknya pusat kementerian, kita bikin template di Jogja itu banyak. Misalnya kaitan dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Kalau kita mengacu pada ketentuan kementerian, maka program yang bisa kita berikan itu hanya memberikan swakelola dengan rasio hektar per 25 hektar itu hanya boleh memberikan stimulan berupa swakelola itu sekitar 40 juta, 30 sampai 40 juta. Kita semua tahu bahwa karakter JIT kita itu nggak sama dengan luar Jawa. Kalau luar Jawa itu 40 hektar mungkin cukup sekian JIT itu cukup. Tapi pertanian di Jogja itu 25 hektar itu jaringan irigasi tersiarnya itu panjang itu. Artinya butuh percepatan. Tahun 2022 Komisi B sudah melakukan kajian revitalisasi jaringan irigasi tersier. Dari output kajian itu ternyata sekian persen JIT yang kita punya itu rusak. Sekian persennya nggak mili, mengalir itu airnya. Artinya datanya sudah ada, tinggal ada percepatan. Biar apa? Biar rasio jumlah hektar lahan pertanian pangan dengan jaringan irigasinya itu berimbang. Jadi kebutuhan jargon terpenuhinya air bagi petani itu ya diwujudi itu raming jargon. Kalau jargon tercukupinya kebutuhan air bagi petani, tapi JIT-nya tidak kita penuhi juga tentu jauh dari panggang. Misalnya, sekarang kan Jogja sudah ada produk pembangunan irigasi istimewa. Satu paket 105 juta. Per paket, per titik paket 105 juta. Bisa kok kita pakai itu tanpa harus menunggu program sesuai dengan kementerian. Sing setiap selawe hektar itu mengdinai swakelola 30 sampai 40 juta. Misalnya itu bisa kok. Kita membuat produk sendiri dari dana es untuk percepatan tadi. Kabar terakhir insya Allah untuk Kabupaten Bantul tahun 2024 ini ada BKK untuk jaringan irigasi istimewa, Mas. Kalau nggak salah 3 miliar untuk tahun anggaran 2024 ini. Contoh lain misalnya, rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni itu di kementerian ada pagunya sekitar 15 juta sampai 17 juta. Di Jogja, ini ada produk yang template-nya sama dengan itu. Namanya program rumah layak huni. Anggarannya 55 juta. Itu dari dana es. Bisa kok. Nah, kenapa misalnya kita tidak berani itu mengusulkan kepada Pak Gubernur, bagaimana untuk kartu tani ini kita bikin sendiri produk untuk produk khusus Jogja, kerjasama dengan bank BUMN atau mana monggo. Nah, terkait dengan KTNA ini biar apa? Biar simultasi kerjasama antara pemerintah daerah, kemudian teman-teman relawan yang tergabung di KTNA di kelompok tani itu bisa sinergi untuk pemberdayaan petani gitu. Jangan sampai macet gitu. Nah, kita sudah misalnya dengan teman-teman KTNA ketemu karo petani, disambati petani, sampaikan ke dinas misalnya. Dinas belum punya program yang ada percepatan itu misalnya. Blunder ya. Menurut saya ada keberanian ini. Mumpung sekarang ini kita setar untuk RPJPD periode ketiga 2025-2045 yang katanya 2045 itu
masa keemasan gitu. Indonesia Emas. Indonesia Emas itu. Nah, mumpung menurut saya gagasan-gagasan menurut saya OPD kita dorong untuk berani membuat inovasi itu. Mumpung ini kita lagi mau berangkat untuk RPJPD periode ketiga tahun 2025-2045 gitu. Komisi B tentu rame ngomong trok itu. Kalau saya matur seperti ini kita bisa support. Kita support kaitan dengan kebutuhan petani tadi itu, khusus yang terkait dengan kartu tani dan kartu nelayan. Ya biar apa? Biar kelembagaan teman-teman relawan yang tergabung di KTNA juga punya duit gaman gitu. Ya. Duit gaman. Semangat itu. Untuk menambah speednya teman-teman itu. Itu sementara gitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Aslam. Mungkin dari Pak Sakiman mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Aslam, monggo silahkan. Iya, matur nuwun. Jadi tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan, kebetulan Dr. Aslam Ridho, matur sembah nuwun loh Pak. Okay. Kalau kita berbicara masalah kelembagaan itu sebenarnya kan sangat pelik. Artinya ibarat benang yang harus kita urai. Karena untuk keberhasilan program ini memang kita harus bicara tentang kelembagaan. Nah, sedangkan di kelembagaan sendiri itu kita kan sangat kompleks, mulai dari manajemen sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, teknologinya, terus sampai dengan nanti bagaimana aplikasi di lapangan, kan seperti itu. Nah, sedangkan tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Kepala Dinas, Pak Dewan, Pak Aslam sudah preso sebenarnya kondisi yang di lapangan seperti apa. Tapi mau berbuat apa itu kan kita sulit diregulasi. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan yang disampaikan oleh beliau-beliau ini nanti menjadi sebuah energi baru buat kami teman-teman petani yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya contoh tadi sudah sangat paham sekali Pak Aslam. Kartu tani ini sebenarnya kan menjadi sebuah problem di kita. Maksudnya itu baik bagaimana kita untuk mengatasi kebocoran subsidi. Tapi bahwa petani kita yang ada di DIY khususnya ini kan rata-rata sudah di usia tua lah. Kami matur mau di atas 50 kan tidak etis, tapi sudah cukup usia. Nah, dengan aplikasi kartu tani ini kan tidak semua petani kita bisa berhubungan langsung dengan teknologi, artinya aplikasi kita dengan bank dan sebagainya. Satu itu, terus belum kalau kita mau bicara tentang kuota pupuk seperti itu. Teman-teman dampingan dari teman-teman penyuluh, dari penyuluh pertanian, itu kita harus tercover di RDKK. Tapi tatkala kita berbicara sebenarnya jatahku piro atau seperti itu, ini sudah muncul langsung dari RDKK yang di situ melalui aplikasi Simluhtannya kan seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan masalah kebutuhan pupuk. Nah, ini sangat pelik sekali, tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya pencerahan ini DIY yang memang kita Jogja yang memang istimewa ini nanti KTNA harus berani Pak, iya. Matur barang sepot dalam bikin format kartu tani yang ala Jogja gitu. Ya. Terus yang kedua kaitannya dengan teman-teman yang pengelola jasa Alsintan. Yeah. Nah, teman-teman tukang traktor mau beli solar saja kan kita harus prosesnya ribet. Harus mencari surat keterangan dari kelurahan, harus nanti dapat rekomendasi dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perdagangan, itu kan sebenarnya memperlambat kita. Sehingga tatkala Pak Kepala Dinas menyampaikan kita harus tanam di periode ini. Kendala kita tukang traktornya kita di Alsintannya kita yang belum lancar. Padahal untuk kecukupan alatnya itu cukup. Cuman untuk di proses yang lain kita terkendala itu. Nah, Mbok Iyao nanti ini yang berbicara tentang pengolahan lahan untuk BBM-nya traktor dan sebagainya itu dipermudah, artinya seperti itu. Kemudian juga perlu diformat gini Mas, kartu tani itu problemnya kalau kartu tani itu pemilik lahan, sekian persen petani kita itu buruh, bukan pemilik lahan. Betul, itu dia penggarap. Iya. Nenek sing nyekel kartu tani ku sing di sawah, sementara sing di sawah ki orang garap. Betul. Sing garap ki wong liya itu. Ya sing biasa blonjo apa kan wong liya itu. Betul, Pak. Sementara kartu tani ini sing duwe atas namanya sing di sawah. Padahal sing di sawah itu nggak punya pekerjaan. Sing nyambut gawe itu sing wong liya tadi itu. Nah, menurut saya konsep
tadi yang kayak kita usulkan tadi itu bikin kartu tani sing ala Jogja. Yang tahu sapa sing berhak nyekel kartu tani itu ya teman-teman kelompok tani dan KTNA. Yeah. Jadi misalnya untuk kelompok tani di Dusun X gitu ada kan CPCL-nya sudah cetok, itu data CPCL itu setiap kabupaten punya, kemudian setiap kecamatan kita punya balai penyuluh itu. Yeah. Saya yakin mereka yang paham bahwa sekian hektar di kelompok tani X itu sing garap kae. Lah sing ngitung ya kudune kae. Iya. Gitu maksud saya. Kan itu jadi problem juga, Mas. Betul, Pak. Kalau yang dapat kartu tani itu pemilik lahan, pemilik sawah, si pemilik itu lho durung mesti garap. Sing garap itu orang lain. Iya. Yeah. Menambahkan, monggo silahkan. Ya, jadi itu menjadi problem secara umum bagi kita ya, Mbak. Belum nanti kalau kita sudah berbicara tentang marketnya, tentang pasarnya. Nah, artinya sekarang terima kasih ada teman-teman petani milenial, artinya yang lebih menjangkau pada teknologi informasi. Tapi bagi daerah-daerah pelosok yang tidak tersentuh, katakanlah sulit, di sana sulit sinyal. Bahkan untuk menuju aksesnya juga kita sulit. Kan seperti itu. Ini sebenarnya menjadi problem bagi kami dari pelaku-pelaku utama dalam usaha itu, Mbak. Nah, ini makanya untuk menjangkau ke unit-unit yang terkecil sampai ke pelosok-pelosok bahkan sampai ke perorangan ini ya memang kita butuh perhatian khusus. Artinya kelembagaan kita secara terstruktur, tetapi juga bagaimana kita ada sinergi, artinya kebijakannya mendukung, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Aslam tadi, ya kalau kita menerapkannya secara nasional, nah itu kita sulit kalau kita disamakan dengan daerah-daerah yang lain. Katakanlah untuk luasan wilayah saja, untuk areal, kalau di luar DIY itu kan hamparan yang sangat luas, dengan di DIY untuk kepemilikan lahan itu kita rata-ratanya di 0,2 ya, Pak? Iya. Kan? Itu Mbak. Hektar saya ke sarang-arang. itu seperti itu, Mbak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Aslam, sampaikan oleh Pak Sakiman, ini sesuatu hal yang memang kondisi terjadi di lapangan begitu ya, Mbak. Sebagai misal tadi untuk subsidi pupuk begitu. Kenapa itu pada pemilik begitu? Karena memang di regulasinya itu kan bahwa yang mendapatkan subsidi adalah pemilik lahan yang ada, kemudian dasarnya adalah luas bagus sawah begitu. Jadi dasar kriteria subsidi itu adalah luas bagus sawahnya berapa, itulah subsidi yang diberikan begitu. Kemudian yang berikutnya bahwa di tahun ini alhamdulillah bahwa subsidi pupuk itu yang jelas ada tambahan yang signifikan begitu. Nah, harapannya apa? Biar bisa diakses oleh masyarakat. Nah, sebetulnya tidak masalah begitu ketika ini bisa dikomunikasikan, karena yang garap itu adalah orang lain begitu. Kadang-kadang penentu keputusan itu kan dia yang garap begitu. Padahal ini bisa dikomunikasikan ketika ini pemilik lahannya adalah si A, yang garap si B, itu kan bisa dikomunikasikan dalam artian bagaimana si A itu bisa nanti mengakses pupuk yang bersubsidi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, inilah perlunya kita nanti komunikasi dengan KTNA, dengan Gapoktan, dengan kelompok yang lain seperti itu. Meskipun kita sebetulnya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan hal tersebut begitu. Artinya bahwa kegiatan untuk distribusi pupuk subsidi itu memang regulasi aturannya kan demikian. Nah, tinggal bagaimana kita mensiasati. Toh baik yang pemilik maupun yang garap itu kan lahan sawahnya kan jelas. Jadi yang disubsidi adalah kepemilikan lahan sawah, itu satu begitu. Kedua, memang izin mengatur Pak Aslam, dari data yang ada itu realisasi kita itu masih tidak terpenuhi begitu. Artinya kan banyak akses yang tidak sempat dilakukan oleh petani kita begitu. Nah, inilah yang harus kita urai. Ngopo toh subsidi yang disediakan ini kok tidak bisa diakses begitu. Ini kan maneman sebetulnya. Arus pasok dari kementerian itu juga perlu kita Mas, perlu kita koreksi ya. Yeah. Karena arus pasok pupuk dari kementerian itu kalau kan harus kita sesuaikan dengan masa tanamnya petani juga di daerah. Yeah. Jadi kalau
arus suplai pasok itu satu rendet tekan gone ora sesuai target tadi itu. Jadi kebutuhan kita misalnya per tahun itu sekian ton. Itu saja dari sisi volume rendet. Kemudian dari sisi timeline-nya juga kadang-kadang nggak pas dengan siklus tanam. Makasih Pak. Artinya nanti ini bagian yang menjadi diskusi kita ya Pak ya, terkait dengan hal tersebut. Secara prinsip tentu kami ingin memfasilitasi masyarakat kita apa toh sakjane masalah distribusi rendet, nanti kan ini yang bisa kita komunikasikan dengan penyedianya PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Itu dari kementerian ya? Itu dari BUMN Pak yang menyediakan begitu. Yang jelas dari kita sudah ada dasarnya, kemudian di ERDKK ya Pak ERDKK, itu kan sudah ada yang di entry waktu awal kebutuhan pupuk kita itu berapa di satu wilayah gitu. Nah dari ERDKK kan itu jadi capman di DI itu sekian ratus ton begitu Pak. Nah artinya itu kan dasarnya dari lahan sawah yang ada. Nah kami membuat surat keputusan gubernur berapa alokasi jatah per provinsi. Nah dari surat keputusan gubernur ini menjadi dasar bupati untuk membuat surat keputusan sebetulnya kecamatan ini dapat berapa. Lah itu tinggal nanti sebagai dasar kita. Itu SK itu dasarnya luasan LP2B apa Mas? Ya luasan lahan sawah kita Bapak. Itu lahan sawah ya? LP2B ya? Nah ketika lahan makanya itu kan dengan lahan sawah itu siapapun yang menggunakan dasarnya apa pemilik, ya pemilik yang harus menebus pupuknya. Perkara nanti yang menggunakan penggarap kan nggak masalah Pak. Yang penting ada lahan sawah yang memang tersedia subsidinya kan begitu. Nah data di kami dari subsidi yang ada urea terserap. Kemudian yang TSP atau yang pupuk fosfat ya Pak ya, NPK itu juga yang pupuk organik itu yang kadang-kadang malah tidak terserap begitu ya Pak ya. Kadang-kadang malah ya Mak kelompok tani ini itu. Saya itu kan tahun ini punya program bantuan pupuk organik. Kalau nggak salah kita punya 8 paket apa ya. Itu ada beberapa kelompok tani itu saya kira belum nompo. Nah itu kadang-kadang begitu Pak. Artinya kalau di konsep kami kan itu penting begitu ya. Tapi masyarakat mungkin memandang kami tidak perlu menggunakan itu begitu. Dan itu yang evaluasi kami juga demikian, yang pupuk organik itu ternyata serapannya rendah begitu Pak. Nah inilah yang nanti perlu kita komunikasikan ke lapangan. Nah matur nuwun ini Pak KTNA, Pak Aslam, kita bisa diingatkan. Justru ini nanti menjadi agenda kita ke depan, bagaimana kita komunikasikan. Ternyata masih ada simpul yang perlu kita urai begitu nggih. Itu yang tadi terkait dengan pupuk. Kemudian yang kedua yang terkait dengan subsidi BBM. BBM ini kan menjadi hal krusial bagi petani kita tadi untuk traktor ya Pak ya. Kemudian juga sekarang ini kan lagi penyiapan marak untuk bagaimana mengantisipasi musim kemarau yang relatif panjang untuk periode tahun 2024 ini. Ada bantuan pemanisasi, ada irigasi perpompaan, itu juga nanti muaranya tentu di BBM yang ada. Nah sehingga yang seperti ini yang jelas agar masyarakat bisa mendapatkan subsidi, mereka harus dapat surat keterangan dari lurah memang. Nah, prosedurnya kan memang demikian. Artinya prosedur-prosedur itu kan harus dilalui. Kami ada kerjasama dengan TNI, dengan Polri untuk mengawal di lapangan begitu Bapak. Artinya ketika manakala masyarakat kita, petani kita beli BBM menggunakan jerigen, nah itu di tingkat bawah Babinsa, Babin Kantipmas itu memahami bahwa ini adalah merupakan sarana produksi yang digunakan untuk alat permesinan pertanian untuk mendukung proses produksi di kegiatan budidaya pertanian begitu. Yang jelas ada dokumen pelengkap itu tadi Pak, surat keterangan dari kelurahan. Itu kan memang penting karena kalau tidak ada nanti tidak risiko begitu. Nah itu ditunjuk dokumen yang ada. Maksudnya kalau memang itu nanti ada kesulitan, tapi perlu kita komunikasikan Pak. Mendapat surat itu ternyata susah ya, nanti kan dikomunikasikan dengan kita. Yang jelas kita sepakat ya Pak Aslam ya, bagaimana memfasilitasi masyarakat kita begitu. Kalau ada yang mungkin sulit, ada yang kadang-kadang susah dan lain sebagainya, ini bagian yang harus kita
diskusikan, komunikasikan bersama begitu. Yang pasti itu begini, artinya kalau pemerintah itu sudah declare punya program X gitu, itu harus bisa dipastikan program ini tekan gone penerima manfaatnya. Siapa itu? Petani. Jadi tadi misalnya pupuk terserap untuk tahun anggaran 2023 terserap 100%. Datanya terserap 100%. Maka Komisi B dan Dinas Pertanian dan KTNA harus bisa memastikan bahwa 100% pupuk yang terserap itu tekan gone sesuai dengan peruntukan lahan. Jadi kalau misalnya 100% itu terdiri dari sekian kelompok tani, sekian hektar, maka pasti kita harus bisa pastikan bahwa pupuk itu tekan gone itu. Jangan sampai nanti ada manipulasi di bawah. Benar memang terserap 100%, tapi distribusinya nyata nggak merata, kono ora komanan. Maaf, bukan apa-apa. Jangan sampai nanti ada trouble di bawah, jangan-jangan 100% serapan itu hanya numpuk di salah satu wilayah itu, satu wilayah tertentu. Karena setiap kali saya ada kegiatan sarasian dengan petani ini, pupuk dan kartu tani itu selalu gayeng nih diskusi. Gayeng, mari ranganto ya. Iya, enggak. Oke, mungkin dari Bapak mau menambahkan, monggo silahkan. Mungkin satu hal, kalau kita yang sangat menarik itu kan di masalah pupuk juga ya. Terus belum kalau kita berbicara masalah HPP juga kondisi sekarang petani itu kemarin kan sudah mulai ada semangat lah. Harga gabah kita kan cukup menjanjikan kemarin, tapi di tahun ini kita ya tidak boleh bersedih dengan adanya wabah juga. Tapi di harga kita kan sekarang turun lagi juga. Nah, yang kami sampaikan kebetulan ketemu dengan beliau, Pak Aslam, Pak Heri juga. Nah, bagaimana tentang antisipasi untuk kita menekan laju alih fungsi lahan? Karena kalau kita berbicara untuk lahan pertanian, khususnya sawah di DIY ini kan dari tahun ke tahun, walaupun sudah kita terima kasih ya ada undang-undang LP2B ya itu, tetapi di tingkat lapangan ternyata kita tatkala sudah berbenturan dengan masalah itu, karena teman-teman petani kan tidak begitu paham mana sih kawasan yang itu memang tidak boleh untuk dilakukan alih fungsi untuk pembangunan. Tapi sekarang rata-rata terutama kalau sudah kita nyandung dengan investor, itu petani padahal punyanya juga cuman hanya itu. Katakanlah saya punya anak 2 dan saya harus mencari anak dan punyanya hanya di lahan itu. Nah, itu seperti apa? Itu kaitannya dengan alih fungsi lahan. Nah, sebetulnya permasalahan-permasalahan itu nanti yang memang kami mohon pencerahan kepada bapak-bapak sekalian di kesempatan ini. Nah, terus tadi kaitannya dengan masalah kondisi di lapangan memang yang kami lakukan, kalau tadi disyaratkan untuk serapan untuk pupuk organik ya, subsidi pupuk organik. Karena betul bahwa harapannya dari distribusi pupuk itu kan kalau di regulasinya kan kita harus memenuhi 6 tepat. Di antaranya ada tepat waktunya lah, tepat jumlah, tepat jenis dan sebagainya itu. Nah, kadang-kadang karena kalau sudah petani-petani tua itu harus akses bagaimana kita nebus dengan kartu tani dan sebagainya itu. Nah, kami teman-teman melakukan pendampingan karena kita sudah berbicara masalah budidaya itu kan kita tidak mau mempertaruhkan nanti tentang hasil. Sehingga memberikan dampingan ya sekarang kita harus punya inovasi bagaimana kita untuk kreatif dan inovatif, artinya menggunakan pemanfaatan pupuk organik. Nah, sehingga kadang untuk serapan pupuk organik itu kita kurang, tetapi kita tutup dengan mengolah dari limbah limbah pupuk organik sendiri seperti itu, Mbak. Nah, bisa enggak nanti kalau subsidi itu dialihkan langsung diberikan kepada petani yang memproses itu, sehingga nanti yang untung itu bukan kok yang pengusaha dalam skala besar itu, tapi petani-petani melalui UPO, melalui dan sebagainya itu nanti merasakan secara langsung seperti itu. Mungkin itu, Mbak.
Oke, baik, terima kasih Pak Sakiman. Saya bertanya ke Pak Heri tadi menyambung terkait dengan menekan laju alih fungsi lahan yang disampaikan oleh Pak Sakiman. Lalu gimana Pak kok dari dinas sendiri upayanya? Monggo silahkan. Baik Mbak, jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Sakiman, sebenarnya kita ada regulasi untuk P2LB ya Pak ya. Jadi menjaga bagaimana alih fungsi lahan itu, utamanya lahan pertanian itu terbatasi begitu. Tapi tadi kembali bahwa peran ini kan sebenarnya tidak hanya peran dari dinas pertanian, tapi peran semua pihak begitu nggih. Artinya kami itu tentu bekerja sama dengan berbagai pihak, akhirnya menentukan bahwa ini loh lahan-lahan hijau kita yang memang harus dipertahankan. Kemudian dinas yang lain juga ikut mengawal bagaimana biar ini tidak beralih fungsi, masyarakat juga bisa bersama-sama kan begitu. Nggih, ini memang ternyata ini agak susah ya Pak ya. Nggih, faktanya kami melihat di beberapa tahun, 5 tahun terakhir saja penurunan kita cukup besar begitu. Artinya inilah tantangan kita. Kami melihat di 2019 ke 2023 kemarin kan ada survei itu, ternyata penurunannya juga relatif tinggi begitu. Nah, ini bagaimana kita bersama-sama mencegah alih fungsi lahan tadi. Kalau di kami, bagaimana tadi yang mungkin lahan-lahan sawah itu ada fasilitasi dari kami. Kami ada program bagaimana misalnya untuk kegiatan usaha budidaya pertanian tanaman padi begitu, ada bantuan bibit padi dari kami, ada bantuan pupuknya, ada bimtek, fasilitasi yang seperti itu yang paling tidak bisa mengurangi pengeluaran petani kita untuk inputan biaya produksi yang ada begitu. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana ada fasilitasi yang lain untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan jaminan harga jual yang baik begitu. Sebelum kita mengkomunikasikan dengan Bulog, tapi ternyata susah ya Pak ya, untuk bisa masuk ke sana itu. Nah itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Bagaimana upaya itu bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa mereka itu dapat fasilitas dari kita gitu. Itu Mbak yang kita lakukan. Nah, yang selebihnya itu kan banyak faktor eksternal begitu. Eksternal itu ya kepentingan petaninya juga dari pihak lain begitu. Itu yang kita rasakan demikian Mbak. Oke. Undang-undang regulasi tentang LP2B itu distribusi kewenangannya itu lidoknya itu begini. Pemerintah provinsi diberikan kewenangan mengatur LP2B. Sebaran lahan hari ini itu kita provinsi menetapkan 100 sekian ribu hektar lahan untuk kita lindungi di dalam Perda LP2B itu. 100 sekian itu terdiri dari lahan cadangan dan lahan inti. Itu tersebar kita di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, dijebarke, Bantul bagian Wiro, Kulon Progo Wiro. Tapi kaitan dengan bahwa LP2B kudu aman, tidak terjadi alih fungsi dan sebagainya itu lidoknya itu pertama, regulasi yang berupa PP dan undang-undang itu tidak memberikan solusi kepada provinsi maupun kabupaten ketika menetapkan sebaran itu. Jadi misalnya provinsi menetapkan sebaran, kemudian saya pemilik lahan sawah gitu, ya sak karep-karepku to, duwe iku kuwi ya, antekan duwe iku kuwi ya tanggo omah kuwi, mosok aku ora arep gunake tanggo gawe omah. Iya. Kemudian regulasi berupa perda itu melarang nggo gawe omah gitu. Kita nggak bisa kan merampas hak perdata atas tanahnya warga masyarakat itu dengan perda, nggak bisa. Kemudian yang bisa dilakukan oleh perda itu hanya memberikan insentif. Insentif itu nggak punya kekuatan untuk menekan laju alih fungsi. Bukan solusi ya Pak? Bukan solusi, bukan perangkat regulasi untuk menekan alih fungsi. Jadi kalau hanya insentif dan sebagainya, insentifmu ora teh aku duwe iku pokoke kuwi. Pokoke tak dol, wae tak nggo gawe omah. Sapa sing iso nyegati? Nggak bisa, pemerintah daerah merampas hak perdata atas tanahnya petani nggak bisa. Satu itu. Kemudian yang kedua,
pemerintah daerah provinsi bersama dengan DPRD sudah membuat Perda LP2B, lahan pertanian pangan yang lahan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. Akan tetapi sing duwe hak ngizini kaitan dengan izin nggo perumahan, izin kuwi kabupaten, kota, pemerintah provinsi lan izin. Sing duwe hak ngizin itu kabupaten kota. Ya provinsi kan nggak bisa. Stop, nggak bisa. Yang punya izin itu kan kabupaten kota, provinsi nggak punya izin, nggak punya kewenangan untuk penerbitan tinggo perumahan, tinggo apa itu kewenangannya di kabupaten kota. Dan kita nggak punya cukup perangkat untuk, stop dong, ora oleh izin. Kita nggak punya kewenangan provinsi. Sehingga saya bilang lidok tadi itu. Kemudian lidok yang ketiga itu, kita itu sudah menetapkan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, cadangannya sekian sudah kita tetapkan, sebarnya kita tetapkan. Kementerian ATR punya ketentuan LSD, lahan sawah yang diabadikan. Itu bagus. Bagusnya itu dalam konteks nyegati, memperlambat alih fungsi lahan. Karena alih fungsi lahan di DIY ini kan mulai tahun 2010 itu sudah antara 100 sampai 150 hektar per tahun alih fungsi lahannya. Dan sekali lagi provinsi nggak bisa. Provinsi nggak punya kewenangan regulasi untuk menekan. Karena yang berhak memberikan izin peruntukan lahan itu kabupaten, kota gitu. Kita nggak punya. Dan prakteknya itu beberapa kabupaten itu memberikan izin. Raketang bahasanya itu mindahke. Jadi misalnya untuk kecamatan Pleret misalnya dijatah sekian ribu hektar LP2B, gitu kan. Kemudian ada investor masuk. Karena berada di lahan LP2B, kemudian yang dipingin di pojok sini nih. Kemudian diizini, tapi LP2B ini pindah pojok kono kae. Dan itu kelakon gitu kan. Misalnya karena faktor kepentingan ya, Pak. Karena faktor kepentingan. Apapun narasinya gitu. Narasinya untuk penyerapan tenaga kerja misalnya. Terakhir yang rumah sakit Respira di Bantul itu, perluasan ke belakang Respira itu nanggrok LSD, lahan sawah yang diabadikan. Itu juga nanggrok LP2B. Tapi disepakati bersama, enggak apa-apa. Nanti yang pelebaran itu LP2B ini tak ijolke kena kae. Ini untuk kepentingan publik, untuk fasum kesehatan. Iya. Mbuh tinggo fasum, mbuh apa? Faktanya boleh. Faktanya bisa gitu. Nah, kalau sudah bisa itu, narasi itu bisa dibikin gitu. Jadi kalau misalnya ada investor masuk, narasinya untuk tenaga kerja lah atau apa itu, ya faktanya begitu gitu. Jadi kalau alih fungsi lahan itu, kalau kita diskusi di provinsi, teman-teman dinas pertanian itu nggak punya kewenangan untuk kemudian lebih sempritanmu atau onak kayak gitu loh, buat disempriti nganti jebol sempritannya. Karena dinas pertanian provinsi nggak punya kewenangan izin. Yang punya kewenangan izin kabupaten kota. Oke, baik, terima kasih Pak Aslan. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Sakiman terkait dengan tadi sudah dipaparkan beberapa mungkin kendala-kendala gitu Pak ya. Yang menjadi isu utama oleh KTNA bagi pertanian di DIY saat ini tuh apa sih Pak? Isu yang sangat hangat itu adalah satu masalah pupuk tadi ya. Itu nanti, tapi karena sekali lagi tadi oleh Pak Kepala Dinas sudah disampaikan bahwa regulasi yang ada memang seperti itu. Tapi bisa enggak regulasi itu nanti untuk direview kembali, artinya mohon maaf kalau kita flashback ke belakang. Teman-teman petani itu kalau mau ke sawah, bawa ember, bawa uang tuh mampir ke pengecer pupuk itu beli, ada dan bisa. Satu itu. Terus yang kedua kaitannya dengan alih fungsi lahan, saya rasa tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh beliau-beliau. Tapi ini menjadi permasalahan kami juga, karena kalau kita berbicara masalah produksi nanti, dengan DIY yang dengan luasan yang semakin sempit ini, apakah iya kita itu nanti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di DIY kita harus disuplai dari wilayah yang lain. Makanya
nanti termasuk Pak Kepala Dinas, Pak Aslan, sekarang kita sudah berpikir dan itu sudah dilaksanakan. Bagaimana kita untuk memanfaatkan lahan-lahan marginal, termasuk pemanfaatan lahan pantai. Dari sepanjang Gunung Kidul sampai di Kulon Progo itu kan Bantul dengan bawang merahnya, cabai, Kulon Progo itu juga dengan cabai. Makanya dikembangkan pasar lelang, ada pasar lelang cabai yang ada di Bugel di Kulon Progo. Kalau di Bantul itu dengan resi gudangnya bawang merah ya Pak, itu bawang merah juga, termasuk teman-teman yang di lereng Merapi di Sleman ada pasar lelang cabai itu. Sebetulnya itu salah satu upaya bagaimana kita untuk bisa memberikan energi baru kepada teman-teman petani dalam usaha yang notabene nanti mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat kita. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Heri. Pak Heri, sejauh ini Pak kerjasama antara KTNA dengan DPKP DIY dalam upaya untuk memajukan kualitas pertanian yang ada di DIY ini seperti apa itu Pak? Jadi secara prinsip bagaimana tadi kebijakan kita itu bisa tersampaikan ke KTNA ke masyarakat begitu. Nah, tadi sudah banyak yang didiskusikan ya, bagaimana tadi peran pemerintah memfasilitasi pupuk sampai ke masyarakat. Meskipun faktanya ini di lapangan juga masih ada kendala, masih ada hal yang mungkin bisa kita urai ke depan begitu Mbak. Itu kan menjadi poin kita. Kemudian yang berikutnya bagaimana tadi aspirasi rumusan yang ada di bawah bisa kita bawa untuk program-program kita yang selanjutnya begitu Mbak. Itu yang kita lakukan, termasuk besok ada kegiatan yang terdepan ya Mas ya, yaitu Pekan Daerah tadi Mbak, yang dilaksanakan di DIY utamanya di Kabupaten Gunung Kidul, untuk kita bisa saling mereview kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di DIY. Nah, 3 tahun terakhir ini pasca pertemuan kemarin yang di Penas Padang ya Pak ya, begitu. Kemudian ini banyak agenda-agenda yang bisa disinergikan daerah lain, misal daerah Gunung Kidul itu potensinya apa, menghasilkan apa. Kemudian kota itu banyak membutuhkan produk pangan, itu kan bisa disinergikan. Bagaimana kebutuhan yang ada di kota itu bisa disuplai dari berbagai daerah di wilayah DIY begitu. Itu seperti itu. Nah, fasilitasi dari KTNA sangat mendominasi mestinya yang seperti ini. Begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Saya mau bertanya ke Pak Aslam. Kalau menurut Pak Aslam nih, apakah kerja KTNA selama ini sudah berdampak positif nih Pak bagi pertanian khususnya di daerah istimewa Yogyakarta? Silahkan. Indikatornya susah ya kalau saya mau matur seberapa itu. Tapi menurut saya begini, yang penting adalah kedepannya kayak apa yang perlu kita optimalisasi dari KTNA itu sendiri. Misalnya terkait dengan mindset bisnis bagi pertanian. Ini yang menjadi ranahnya teman-teman relawan di KTNA. Apa sih produk-produk ekspor kita selain gula semut yang bisa dioptimalisasi gitu. Jadi menurut saya itu ya, ada mindset bisnis yang perlu kita bangun di petani itu. Kalau tadi saya matur produk-produk unggulan itu, setelah gula semut yang bisa kita ekspor, yang bisa kita jaga kontinuitasnya. Nah, menurut saya momentum kayak di Gunung Kidul nanti itu kesempatan gitu. Kesempatan teman-teman KTNA memberikan message kepada Pak Gubernur, ini loh produk siap jual dari sektor pertanian gitu. Sekali lagi kita itu kebacut duwe dana es gitu, sehingga masyarakat itu kalimatnya itu klasik ya, jarene Jogja kan duwe dana es gitu kan, tapi bedanya apa gitu karo daerah-daerah liane gitu. Nah, menurut saya itu optimalisasi teman-teman KTNA menurut saya bisa mengadvokasi petani, rumuskan dengan baik gitu. Komoditas apa yang bisa siap jual, produk yang siap jual gitu.
Kalau memang butuh supporting program kaitan dengan Al-Sintan dan lain-lain, pemerintah provinsi itu kapasitas fiskalnya itu longgar, Mas. Jadi tinggal sekarang bagaimana teman-teman KTNA membuat rumusan terkait dengan pemberdayaan petani dan berani menyampaikan gagasan itu kepada beliau. Jangan-jangan gagasan-gagasannya jenengan ini nggak sampai ke beliau, ke ngerso dalem itu. Karena saya husnudon banget, ngerso dalem itu sangat-sangat kepingin pertanian di Jogja itu bisa menjadi andalan. Karena penopang ekonomi kita di masa pandemi kemarin itu salah satu yang paling survival itu pertanian. Betul. Dibandingkan dengan sektor usaha ekonomi yang lain. Dan itu sudah terbukti bahwa sektor pertanian ini di Jogja menjadi salah satu penyangga ekonomi. Nah, saya berharap peran ke depan KTNA ini bisa dimaksimalisasi, rumusannya lebih dikonkretkan. Maksudnya dikonkretkan itu apa sih janjane yang dibutuhkan petani, kemudian dirumuskan roadmap-nya seperti apa, kemudian sampaikan kepada beliau itu. Saya yakin dan husnudon beliau sangat-sangat respect kalau kaitan dengan pemajuan pertanian di daerah Semak Yogyakarta. Sehingga menurut saya kemudian rumusannya seperti apa, ya biar ya KTNA Jogja beda dengan KTNA provinsi yang lain. Kemudian keberadaan KTNA juga benar-benar bisa bersinergi juga dengan kelompok-kelompok tani dan petaninya, dan juga dengan pemerintah daerah supaya memahami. Oke, terima kasih Pak Aslam tadi menjawab dari Pak Aslam. Pak Sakiman, apa sih yang dibutuhkan oleh petani maupun KTNA ini untuk turut mensukseskan program pembangunan pertanian? Apa yang dibutuhkan? Monggo silahkan. Satu, kaitannya dengan penguatan kelembagaan, Mbak. Yang kedua, kaitannya dengan sinergitas dari masing-masing stakeholder pertanian, seperti yang disampaikan oleh Pak Aslam Ridho tadi. Artinya tatkala nanti secara kelembagaan kita sudah solid, eksis, sedangkan SDM-nya yang di dalamnya juga menguasai. Nah, kita berbicara masalah input dan outputnya, artinya bagaimana kita berbicara masalah budidayanya, bagaimana kita untuk mengolah hasilnya, dan yang ketiga menjadi tantangan kita adalah bagaimana marketing kita. Karena harapannya tidak hanya untuk lokal DIY seperti tadi yang disampaikan, dipesankan oleh Pak Aslam Ridho, bagaimana kita mampu menembus pasar internasional, bukan regional tapi sudah nasional dan internasional itu. Kuncinya satu adalah sinergitas dari masing-masing lembaga yang ada. Tentunya tidak lepas nanti dukungan yang kita harapkan dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui OPD kita adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, tentunya juga dukungan beliau dari legislatif, dari DPRD DIY itu, Mbak, yang kita harapkan. Oke, baik, terima kasih Pak Sakiman. Saya mau bertanya ke Pak Heri, kalau dari Pak Heri dari DPKP sendiri, Pak, output apa sih Pak yang diharapkan jangka panjang ini terkait dengan KTNA ke depannya ini, Pak? Silahkan. Jadi kita itu kan mengedepankan peran serta masyarakat begitu ya, Mbak ya. Artinya KTNA, kemudian juga kelompok tani atau gapok tani itu kan punya peran lebih strategis begitu. Tadi disampaikan bahwa banyak hal yang mungkin bisa dilakukan kelembagaan itu memang kalau sekarang itu kelembagaan itu mungkin ya bergeser ya Pak ya. Tapi peran dari KTNA tetap saya yakin itu masih sangat diperlukan begitulah. Meskipun sudah ada kelembagaan-kelembagaan yang lain, tapi faktanya ini adalah representasi dari kontak tani nelayan kita. Jadi itu yang bisa diandalkan begitu. Andalan dalam artian itu tadi bisa membawa aspirasi masyarakat, kemudian bisa menyampaikan pesan kita kepada masyarakat begitu. Ada hal tadi yang mungkin menjadi tantangan masa itu yang harus kita urai itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang mungkin ini tantangan di kita seperti ini, itulah yang harus kita urai bersama sehingga masyarakat kita itu memahami dan itu bisa menjadi solusi bersama begitu, Mbak.
Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Terakhir saya mau bertanya ke Pak Aslam. Ini dari Pak Aslam sendiri, apa sih Pak yang diharapkan ke depan ini Pak, supaya KTNA mungkin lebih maju, lebih baik lagi secara kelembagaan dan lainnya? Monggo, silahkan. Kolaborasi. Jadi KTNA menurut saya harus berani membuka ruang-ruang kolaborasi. Kolaborasi dengan Jogja ini kan gudangnya SDM, banyak perguruan tinggi gitu kan. Kalau bicara merumuskan kaitan dengan problematika petani, merumuskan alsintan yang pas di Jogja kayak apa, benih yang pas di Jogja kayak apa, menurut saya kolaborasi dengan banyak perguruan tinggi kita yang punya kegiatan pendampingan masyarakat bidang pertanian. Karena hasil penelitian dari Tarumartani, pada saat PT Tarumartani diberikan tugas oleh Pak Gubernur kaitan dengan ketahanan pangan itu, salah satu problem produksi pangan kita, khususnya gabah itu problemnya problem benih. Kenapa? Kita kalah saing dengan Delanggu, dengan Klaten, kita kalah saing dengan Temanggung misalnya produk. Ternyata salah satunya itu bibit. Kalau on farm-nya, petani-petani kita itu lihai kaitan dengan olah bertaninya. Tapi problem bibit. Demikian juga misalnya tembakau. Tembakau kita itu juga problemnya problem bibit. Selisih hanya sekitar sekian kilometer Klaten misalnya. Di Klaten itu pohon tembakonya berbeda dengan tembakau yang kita punya di Silo. Padahal kita punya ikon tembakau Silo itu. Tapi tembakau Silo kita itu baru terakhir akhir-akhir ini Dinas Pertanian menfasilitasi kerjasama dengan difasilitasi oleh teman-teman atau Martani. Dinas Pertanian mengajak petani di Silo, di Bantul, di Sleman untuk studi banding di Klaten. Dan alhamdulillah hasil dari inovasi keberanian dari Dinas Pertanian itu ternyata ada peningkatan pemahaman tentang ternyata memang bibit-bibitnya beda itu. Dan setelah kita pakai bibit yang ala Klaten, memang ternyata kapasitas produksinya juga meningkat. Nah, misalnya itu, intinya adalah kolaborasi. Kita berharap KTNA bisa kolaborasi dengan Gajah Mada, kolaborasi dengan perguruan tinggi mana gitu, untuk pendampingan ke petani. Kolaborasi dengan, kita kan punya BUMN banyak yang ada di Jogja. Kita punya investor yang menanam investasinya di Jogja. Ajak dong itu investor itu ketemu dengan petani. Mereka punya JSR itu. Kalau kaitan dengan terus nek KTNA kan petani kan nek ranggo apa ya kita kolaborasi aja dengan investor-investor yang ada di Jogja itu, diinventarisir mana-mana saja. Kemudian mereka punya JSR, ya kita ajak mereka ketemu petani. Intinya kolaborasi, harus kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi, nggak akan bisa maksimal perannya itu. Karena yang dibutuhkan petani itu oke banget. Betul. Jadi kalau kita hanya berposisi sebagai talang atur saja, itu ya percuma KTNA. Kalau hanya sekedar talang atur, ya sekarang itu media sosial sudah ada percepatan. Kalau kaitan dengan aspirasi itu, media sosial kita cepat di websitenya pertanian bisa. Tapi harapan saya lebih dari sekedar talang atur. Tapi bagaimana bisa ikut andil gitu dalam meningkatkan kapasitas petani. Salah satunya dengan kolaborasi tadi itu. Oke, baik, terima kasih Pak Aslam, terima kasih juga Pak Heri dan juga Pak Sakiman sudah hadir pada perbincangan malam hari ini. Terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya Noristera, Pak Heri, Pak Aslam dan juga Pak Sakiman yang hadir pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Aslam. Terima kasih Pak. Matur nuwun, matur nuwun Pak.